Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan terus menguatkan iman kita. Firman Tuhan yang akan terus menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Biarlah Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang memampukan kita bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Nya. Sebelumnya, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak terhingga dalam hidup kami. Atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan, perlindungan, penyertaan, dan bahkan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami juga Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jemaat dikasih Tuhan, kondisi dunia seakan-akan tidak semakin membaik. Ya, kalau kita melihat apalagi kondisi perekonomian dunia, ya di samping banyak faktor yang lain, tapi salah satu yang mencuat, yang sangat-sangat viral adalah isu tentang perang dagang Amerika Serikat dengan China. Nah, ini luar biasa ini. Dampaknya termasuk pada Indonesia. Ya, kita tahu hari-hari ini begitu banyak cerita tentang bahwa PHK di mana-mana. Ya, nilai tukar rupiah juga yang fluktuatif, tidak stabil, dan lain-lainnya lah. Kalau bahas ekonomi nggak ada habisnya. Nah, ada banyak alasan untuk orang bisa khawatir ketika orang itu fokusnya kepada dunia, fokusnya kepada masalah yang sedang terjadi. Ya, orang memikirkan besok bagaimana ya? Besok bisa makan enggak ya? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku ya? Ya, bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan usaha? Bagaimana dengan kondisi ekonomi dunia? Gimana kalau harga-harga bahan sembako naik? Bagaimana kalau BBM naik? Bagaimana kalau ya tarif listrik naik juga? Bagaimana kalau pajak-pajak yang lain, termasuk pajak kendaraan naik? Aduh, bagaimana? Ya, kalau fokusnya di situ semuanya hanya akan menimbulkan kekhawatiran. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat orang jadi khawatir. Tetapi ada satu hal yang membuat kita bisa merasakan tenang dan damai sejahtera, yaitu firman-Nya. Firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Saya langsung membayangkan bicara memelihara seperti hanya misalnya ada orang yang memelihara ikan, memelihara mungkin ayam, memelihara kambing atau domba, ya, punya kandang yang besar isinya ayam petelur atau pedaging. Wah, saya kadang pernah berkunjung ke sana ya, melihat waduh buat apa. Wah, luar biasa itu ya. Tetapi satu hal yang pasti, ayam-ayam itu saya yakin walaupun dia nggak bisa ngomong dengan kita, dengan bahasa kita, mereka nggak khawatir besok makan apa ya. Ya, kenapa? Karena mereka dipelihara. Ya, setiap hewan-hewan atau binatang yang dipelihara itu menjadi tanggung jawab dari orang yang memeliharanya. Jadi orang yang memelihara itu akan mencukupkan kebutuhannya. Baik itu makanannya, minumnya, kebersihannya, kesehatannya, ya, akan dipelihara, akan dicukupi semua. Itulah
gambaran kita supaya mengerti bagaimana sih sesungguhnya dipelihara itu. Kita manusia memelihara binatang saja sedemikian, berusaha supaya binatang yang kita pelihara selalu sehat dan bisa produktif. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih lagi, ya, lebih baik, lebih luar biasa tentunya daripada kita ketika memelihara binatang. Termasuk kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Kita berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini tercukupi kebutuhannya. Ya, bagaimana supaya kita mencukupkan biaya makannya, biaya beli pakaian, biaya sekolahnya, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena itu jemaat dikasihi Tuhan, manusia terbatas itu pun berusaha untuk memberi yang terbaik, ya. Tetapi kita mesti yakin lebih lagi, Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas itu, lebih lagi Dia bisa mencukupkan apa yang kita perlukan. Kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan, maka hidup kita dijamin. Ya, karena itu kalau fokus kita di masalah, sekali lagi kita akan timbul banyak ketakutan dan kekhawatiran. Melihat kondisi dunia yang tidak menentu ini, semakin banyak orang jadi khawatir dan takut. Ya, bagaimana dengan bisnis yang juga gunjang-ganjing di berbagai sektor? Ya, alasan untuk khawatir ada. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Kita percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, Tuhan Allah akan turun tangan. Dia yang berperkara menolong setiap kita. Sebab Ia memelihara hidup kita. Dia mencukupkan hidup kita. Masih ingat bagaimana Elia dipelihara Tuhan? Cara Tuhan tak terduga. Burung gagak pun dipakainya. Janda ya di daerah Sarafat pun dipakainya. Bukan janda kaya yang kelimpahan. Dia juga miskin sesungguhnya. Itu pun bisa dipakai untuk memelihara hambanya. Demikian juga hidup kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Ya, Tuhan mau pelihara hidup orang-orang yang dikasihinya. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yuk. Apapun kekhawatiranmu, apapun beban hidupmu, hal-hal yang membuat kamu tidak tenang, serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Dia memelihara akan hidupmu, Dia akan mencukupkan engkau, Dia yang akan membela engkau, Dia juga yang akan menolongmu. Sehingga engkau bisa melewati setiap pergumulan yang engkau hadapi. Bahkan engkau bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita pasti terpelihara. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang menguatkan kami. Untuk kami tidak khawatir lagi, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Banyak hal yang membuat kami bisa khawatir. Tapi ada satu hal yang pasti yang membuat kami tidak khawatir lagi. Sebab firman-Mu itulah sumber kekuatan. Ya, firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau memelihara hidup kami. Maka kami percaya kami terpelihara dalam Tuhan. Kuatkan teguhkan kami melewati setiap pergumulan kami. Dan kami mengalami damai sejahtera dan bahkan kemenangan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Jika berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.